Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Kudoakan selalu sehat dan sejahtera. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu fenomena yang cukup menarik, di mana kita akan membahas mengenai apakah hantu bisa tertangkap kamera atau tidak. Karena teman-teman pasti pernah melihat beberapa konten kreator yang berhasil menampilkan sosok hantu kurang lebih seperti ini. Dan beberapa orang juga mempercayai bahwa hal tersebut adalah nyata dan bukan rekayasa. Sementara ada juga yang mengatakan bahwasanya itu hanyalah sebuah rekayasa semata. Bahkan ada beberapa konten kreator yang mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat nyata. Bahkan tidak ada settingan dalam video tersebut. Sehingga saya pun tertarik untuk membahas mengenai apakah hantu bisa tertangkap oleh lensa kamera. Jika video yang saya berikan pada kali ini kurang memuaskan, saya akan coba explore ke salah satu kuburan dengan syarat 1k subscriber, 500 komentar jika setuju, dan 1k follower IG. Oke, gimana? Saya ingin menegaskan kembali supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Di sini saya ingin membahas apakah hantu itu bisa tertangkap oleh lensa kamera, bukan untuk membuktikan keberadaan jin ataupun bangsa hantu itu sendiri. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang cukup rumit. Jadi siapkan beberapa biskuit dan kopi pahit. Enjoy dan selamat menonton. Di akhir abad ke-19, tepatnya di awal fotografi itu muncul, Amerika Serikat pernah dihebohkan dengan suatu fenomena yang cukup menarik, di mana masyarakat meyakini bahwasanya kamera bisa menghubungkan manusia dengan alam roh. Para fotografer yang mempraktekkan, mereka mengklaim bahwa mereka dapat memotret orang yang mereka cintai meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Gambar-gambar berhantu ini sangat hits dan fenomenal pada saat itu. Bahkan ada beberapa orang yang menjadikannya sebagai ladang bisnis mereka, seperti William Mamler, yang menjadikan ladang bisnis untuk siapapun yang ingin berfoto dengan orang yang mereka cintai namun mereka sudah meninggal. Cukup membayar dengan harga $10, di mana harga $10 pada saat itu masih sangat mahal sekali. Dan di tahun tersebut, dunia fotografi masih sangat minim dan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Dan tentunya di tahun tersebut belum ada yang namanya Photoshop dan video jedak-jeduk. Sehingga masyarakat pada saat itu sangat meyakini bahwasannya kamera bisa menghubungkan mereka ke dunia alam roh. Satu gambar yang sangat fenomenal pada saat itu adalah ibu negara Amerika Serikat yang dikenal sebagai Mary Todd Lincoln yang berfoto dengan almarhum suaminya yang bernama Abraham Lincoln. Tapi sayangnya bisnis ini tidak bisa bertahan lama dengan terungkapnya bahwa hal tersebut hanyalah sebuah penipuan. Tidak diketahui trik seperti apa yang digunakan oleh sang fotografer. Akan tetapi Joe mengungkapkan bahwasanya ada sebuah trik tertentu yang digunakan oleh sang fotografi, seperti mencampurkan bahan kimia atau memotret di sesuatu yang sangat gelap dan rahasia. Setelah penipuan ini terbongkar, akhirnya masyarakat lebih mempercayai bahwasanya hantu itu adalah ciptaan dari sang fotografer. Kemudian di era yang saat ini, dunia terus berkembang dan perkembangan dunia kamera pun semakin canggih. Beribu gambar yang diklaim bahwa hal tersebut adalah penampakan, tetapi tetap saja tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kan ada beberapa penampakan orbs yang diklaim oleh para supranatural bahwasanya itu adalah sebuah energi dari bangsa jin yang belum berwujud. Akan tetapi hal tersebut masih tetap saja bisa dibantah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Bahkan ada anggapan bahwasanya itu hanyalah sebuah kesalahan dalam dunia fotografi. Bahkan pemburu hantu di seluruh dunia dibekali dengan peralatan yang sangat canggih, seperti mikrofon yang super sensitif, kamera inframerah, serta gelombang elektromagnetik. Bahkan hasilnya masih nihil, tidak bisa dibuktikan tentang keberadaan suatu hantu tersebut. Bahkan John Nichol, seorang paranormal senior yang berasal dari Amerika Serikat yang berbasis pada sains, yang meneliti tentang keberadaan hantu dan sudah meneliti lebih dari 50 tahun dan sudah menerbitkan kurang lebih dari 30 buku. Dan salah satu buku yang sangat fenomenal yaitu dikenal dengan judul The Skin of Ghost. Setelah palang melintang meriset tentang hantu, John Nichol akhirnya menyimpulkan suatu kesimpulan yang sangat mencengangkan. John Nichol mengatakan bahwasanya tidak pernah menemukan satu bukti yang menjelaskan tentang keberadaan hantu itu sendiri. Di Indonesia sendiri ada sebuah komunitas yang dikenal sebagai GPC, atau lebih tepatnya Ghost Photography Community. Komunitas ini sudah berdiri di Indonesia sejak 15 November 2012. Maggie Oxygentry selaku founder GPC dan dosen fotografi Universitas Singapura Bangsa menjelaskan secara rinci mengapa makhluk gaib bisa tertangkap kamera. Beliau mengatakan bahwasannya bangsa jin itu hidup berdampingan dengan manusia dan bisa tertangkap kamera. Wujud visualnya di bawah tingkatan sinar inframerah. Dan ini adalah beberapa penampakan yang berhasil dipotret oleh GPC. Lalu bagaimana ada sebuah penampakan yang seperti ini? Dan saya pun baru tahu bahwasanya bangsa hantu itu juga menggunakan dalaman seperti manusia. Jika hal tersebut adalah suatu kenyataan, bukan adanya rekayasa, lalu bagaimana teman-teman menjelaskan tentang ini? Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, sementara ghost hunter di seluruh dunia menggunakan peralatan yang canggih, hanya mampu mendapatkan penampakan yang seperti ini. Dan bagaimana dengan GPC yang menggunakan alat yang sangat canggih? Mereka hanya mampu mendapatkan penampakan yang hanya seperti ini. Sementara penampakan yang seperti ini hanya menggunakan kamera smartphone saja. Jika makhluk halus itu bisa disentuh dan bisa diraba atau mungkin bisa di something, kenapa kita tidak mencoba mengambil beberapa helai rambutnya atau mungkin beberapa kulit yang terlupas, sehingga dijadikan sebuah sampel penelitian, ya hitung-hitung sebagai sebuah keilmuan baru. Lalu kenapa John Nichol tidak tertarik untuk melakukan penelitian yang berada di Indonesia? Jika orang Indonesia sudah mampu menampilkan sosok hantu yang seperti ini, lalu bagaimana teman-teman bisa menjelaskan mengenai hantu yang bisa tertangkap oleh kamera dan berwujud seperti ini? Pertanyaannya, apakah pada lensa kamera tersebut dibaca suatu mantra atau aji-ajian sehingga mampu menangkap sosok makhluk halus yang terlihat sangat jelas seperti ini? Oke, kita akan kembali ke sejarah mengenai suatu mantra. Mantra itu sendiri sudah ada di Nusantara dan itu sudah sangat lama sekali. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya mantra itu sudah ada sejak dari jajahan Atlantis ke Nusantara. Memang terdengar seperti tidak masuk akal dan mustahil, tapi teman-teman kalau ingin tahu lebih detail lagi mengenai mantra itu sendiri, teman-teman bisa cek link yang berada di atas ini. Setelah teman-teman baca kembali, di sana tidak ada penjelasan yang secara rinci mengenai adanya sebuah mantra yang mampu membuka kekuatan gaib pada suatu benda agar bisa mendapatkan penampakan sebuah penampakan gaib. Meskipun terdapat beberapa mantra rahasia kuno di mana mantra-mantra ini sangat dirahasiakan dan sangat tersembunyi.
Dan bahkan mantra ini masih ada dan masih tersimpan rapi di keraton yang ada di Indonesia. Setelah membaca dan meriset kembali apakah hantu itu bisa terlihat oleh lensa kamera, tidak adanya satu bukti yang secara otentik yang mampu menjelaskan apakah hantu itu bisa tertangkap oleh kamera. Jikalaupun memang benar bahwasanya lensa kamera mampu menangkap sebuah penampakan hantu, mungkin gambarnya kurang jelas atau mungkin hanya berupa siluet-siluet yang ada. Lalu bagaimana mengenai penampakan yang seperti ini? Saya pribadi tidak berani menyimpulkannya sendiri, meskipun saya sudah tahu penilaian saya sendiri. Akan tetapi, saya ingin teman-teman semuanya yang bijaksana untuk kembali mengkoreksi, menilai, serta menyimpulkan sendiri. Walaupun hal tersebut adalah suatu rekayasa, alangkah lebih baiknya ditambahkan not seperti sebuah film-film, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi adalah beberapa penjelasan mengenai apakah hantu itu bisa terlihat oleh lensa kamera. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Saya sangat mengapresiasikan buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, seperti like, comment, share, subscribe, serta memberikan beberapa donasi di link donasi di Saweria. Jika informasi yang saya berikan masih dirasa kurang, teman-teman bisa cek kembali di kolom deskripsi. Di sana terdapat beberapa jurnal maupun literatur tentang bagaimana cara saya menyusun sebuah naskah dalam video ini. Saya Imo, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video ini, saya minta maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya. Serta bijaksanalah menggunakan sosial media.